Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sampai sekarang ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tausiah singkat saya tentang menjaga lisan, menjaga kehormatan. Lisan anugerah yang harus dijaga. Lisan adalah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan lisan kita bisa berbicara, berkomunikasi, menuntut ilmu, serta menyebarkan kebaikan. Namun di sisi lain, lisan juga menjadi sumber dosa dan keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Rasulullah pernah mengatakan kita dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa salah satu tanda keimanan seseorang adalah kemampuannya dalam menjaga lisan. Jika tidak berkata baik, maka lebih baik diam. Sebab ucapan yang buruk dapat melukai hati orang lain, memecah belah persaudaraan, bahkan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dosa-dosa bersumber dari lisan. Tanpa kita sadari, banyak sekali dosa yang bisa muncul karena lisan tidak terjaga, di antaranya 1. Menggibah atau menggunjing. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan diibaratkan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Sungguh perbuatan yang sangat hina di sisi Allah. 2. Namimah, mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namimah adalah menyebarkan berita atau perkataan yang dapat memicu permusuhan dan pertikaian antara sesama. Ini adalah dosa besar yang harus kita hindari. 3. Berdusta. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 105, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Berdusta atau berbohong adalah suatu ciri munafik. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan dalam hadis bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3. Salah satunya itu jika berbicara ia berdusta. Yang 4, perkataan kasar dan menyakiti orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Islam mengajarkan kita untuk selalu berkata yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Sebab suatu kata yang keluar dari lisan bisa membawa kebahagiaan, tetapi juga bisa menghancurkan hati seseorang. Dampak buruk jika tidak menjaga lisan. Jika tidak berhati-hati dalam menjaga lisan, maka kita menghadapi berbagai konsekuensi buruk, diantaranya yang pertama, menyebabkan permusuhan dan kebencian. Perkataan kasar, fitnah, dan adu domba dapat merusak hubungan persaudaraan dan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Yang kedua, menghilangkan keberkahan dalam hidup. Orang yang sering berkata buruk akan dijauhi oleh banyak orang, bahkan keberkahan rezeki dan kehidupannya bisa berkurang. Yang ketiga, mendapatkan azab di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang tidak dipikirkan akibatnya, maka ia akan tergelincir ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu kalimat yang kita ucapkan tanpa berpikir bisa menjadi sebab kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana sebelum berbicara? Sebelum berkata sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Jika tidak, lebih baik diam. Yang kedua, banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak zikir dan tilawah. 4. Jika kita menyakiti orang lain dengan perkataan kita, jika kita pernah menyakiti seorang dengan perkataan kita, segera meminta maaf sebelum terlambat. Lisan adalah anugerah, tetapi juga bisa menjadi ujian bagi kita. Jika kita menggunakannya untuk kebaikan, maka pahala yang besar akan menanti. Namun jika kita tidak menjaganya, maka kita akan menjadi sebab
kebiasaan di dunia, kebinasaan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah membimbing kita agar sentiasa menjaga lisan dan menggunakan perkataan kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Akhir kata, semoga tausiah ini bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.